Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok E akan menjelaskan PPT kita yang berjudul Kebebasan Berpendapat di Indonesia antara Jaminan Konstitusional dan Realitas Sosial. Di sini saya sebagai pembuka ada saya Ismail Faris Ramadan. Kemudian ada saya Kaisa Fakila Usman, kemudian berulang, silakan. Eh, Saya Gilang Falaul Afif. Gilang Raka. Oke, slide selanjutnya boleh ya. Eh, Pertama itu ada latar belakang. Kebebasan berpendapat sendiri merupakan hak fundamental dalam sistem demokrasi yang dijamin oleh Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. Namun dalam praktiknya seringkali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun secara formal kebebasan ini dilindungi, realitas sosial menunjukkan adanya pembatasan berupa tekanan masyarakat, ancaman hukum, dan kontrol terhadap opini publik, terutama melalui perangkat hukum seperti Undang-Undang ITE. Paradoks ini semakin terlihat di era digital di mana ruang berekspresi terbuka luas tetapi juga dibatasi oleh kekuatan algoritma, kepentingan politik, serta dominasi media. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya ketidakseimbangan antara jaminan konstitusional dan praktik kebebasan berpendapat yang berlangsung dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu ada urgensi pembahasan. Yang pertama itu ada hak asasi yang melekat pada setiap individu. Kebebasan berpendapat adalah hak dasar manusia yang lahir dari kemampuan akal dan kesadaran moral, bukan pemberian negara. Yang kedua ada itu pilar utama demokrasi dan pencarian kebenaran. Dalam demokrasi, kebebasan berpendapat memungkinkan pertukaran gagasan yang sehat, bahkan pendapat yang salah sekalipun penting untuk mencapai kebenaran dan memperkaya perspektif masyarakat. Yang ketiga itu ada kemerdekaan yang harus disertai tanggung jawab moral. Kebebasan berpendapat bukan hanya tentang berbicara, tetapi bagaimana menggunakan kebebasan tersebut secara rasional, etis, dan bertanggung jawab. Nah, kemudian sini ada makna kebebasan berpendapat. Sebenarnya apa sih kebebasan berpendapat? Jadi itu merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia, yang mana merupakan bagian dari ekspresi kemampuan akal, rasional, dan kesadaran moral. Dalam konteks ini, kebebasan ini bukan cuma hak untuk berbicara, tapi juga untuk berpikir, menyampaikan ide, informasi, dan berbeda pendapat tanpa rasa takut. Seperti yang ditegaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat 3, setiap orang berhak berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Dengan demikian, maka kebebasan berpendapat tidak hanya terletak pada kebebasan berbicara, tapi juga pada perlindungan terhadap keberagaman ide, rasionalitas publik, dan ruang demokrasi yang sehat. Kemudian di sini ada realitanya. Pada dewasa ini, kebebasan berpendapat di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan, meskipun telah dijamin oleh konstitusi di masyarakat. Penggunaan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ITE kerap menimbulkan rasa takut karena dapat menjerat kritik yang seharusnya menjadi bagian dari demokrasi. Walaupun secara hukum kita bebas berbicara, dalam kenyataannya banyak orang masih merasa tidak benar-benar bebas. Next. Baik, pada bagian hasil wawancara, kita mewawancarai Ibu Oktarina Budi Lestari, STMMSI, salah satu dosen di Universitas Gunadarma. Dari wawancara tersebut, terdapat beberapa poin penting terkait kebebasan berpendapat. Pertama, beliau menjelaskan bahwa kebebasan berpendapat sebenarnya bukan hadiah dari negara, tapi merupakan bagian dari akal sehat dan rasionalitas manusia. Artinya, setiap orang memiliki hak alami untuk berpikir dan menyampaikan pandangan. Kedua, beliau menilai bahwa demokrasi di Indonesia saat ini masih bersifat prosedural. Secara hukum, kita memang dijamin bebas berpendapat, tetapi pelaksanaannya di lapangan sering kali tidak berjalan ideal. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan UU ITE yang terkadang lebih menekan kritik daripada menjaga ketertiban. Beliau juga menekankan bahwa masyarakat Indonesia belum sepenuhnya rasional dalam menerima perbedaan pendapat. Banyak kritik yang sebenarnya konstruktif tapi dianggap sebagai ujaran kebencian.
Selain itu, Ibu Oktarina menyampaikan bahwa algoritma media sosial kini ikut mempengaruhi kebebasan berpendapat. Algoritma sering memperkuat suara tertentu dan membatasi pandangan yang berbeda, sehingga ruang publik menjadi sempit. Kesimpulannya dari wawancara ini, saya memahami bahwa kebebasan berpendapat tidak hanya soal boleh berbicara, tapi juga keberanian berpikir secara kritis di tengah tekanan sosial. Jadi untuk kesimpulan semuanya adalah kebebasan berpendapat Indonesia menghadapi dilema klasik antara jaminan konstitusional dan realitas sosial yang mengekangnya. Peran warga negara dalam aspek hukum menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai penerima hak, tetapi sebagai penjaga moral hukum itu sendiri. Tanpa warga negara yang berani berpikir dan bersuara rasional, hukum kehilangan maknanya sebagai alat keadilan dan demokrasi berubah menjadi ritual tanpa ruh. Sekian presentasi dari kami kelompok E. Kurang lebih ya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.